Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Para shaimin wa shaimah, memasuki bulan puasa yang ke-12, kita akan membahas tentang syukur. Apa itu syukur? Syukur itu kan ketika menerima nikmat, bukan berarti kita syukur ketika mendapatkan jabatan saja. Tapi yang disebut syukur itu kita menerima nikmat, baik itu harta, tahta, jabatan, dan lain sebagainya. Ada tradisi di daerah-daerah Banten, daerah Tangerang, dan lain sebagainya. Meskipun itu namanya lain, seperti kalau orang sedang hamil, kemudian memasuki usia 3 bulan, ada yang disebut dengan surabian. Tradisi orang Banten itu juga syukur karena telah diberikan keturunan, mudah-mudahan anak yang dalam kandungan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga walimatul arus, ketika anaknya mendapat jodoh kita pestakan, itu juga namanya syukur juga. Apalagi kalau sampai mendapatkan jabatan dan lain sebagainya, tentu kita harus bersyukur kepada Allah. Meskipun ada sebagian orang yang mengatakan itu musibah. Refleksi daripada syukur itu ada yang sujud syukur, zikir kepada Allah, dan lain sebagainya. Semakin banyak beribadah kepada Allah. Ada juga yang mengumpulkan sanak famili, kasih makan dan minum. Ada juga yang mengumpulkan yatim piatu, fakir miskin. Ada juga yang membangun masjid. Ada juga diam, tidak tahu apa-apa. Bahkan yang lebih parah, ketika mendapatkan nikmatan apa, dia huru-hara dan lain sebagainya, menghumbar hawa nafsu. Imam Ghazali mengatakan bahwa syukur itu adalah asyukru huwa ta'zimul muhsin ala muqabalati ihsanihi. Syukur adalah mengagungkan pemberi kebaikan dan mengelola kebaikan atau nikmat tersebut sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Itu yang disebut syukur. Jadi ketika kita yang paling besar syukur itu, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Itu dua yang harus kita syukuri. Cuman kedua nikmat ini kadang-kadang orang tidak sadar. Makanya kata Rasulullah dalam hadis, an-nikmatani maghbunun fiha as-sihat wal farah. Ada dua nikmat manusia tertipu keduanya. Yang pertama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ketika orang sehat bukan main, dipergunakan, lupa dengan kesehatannya. Dia makan tidak teratur padahal umurnya sudah 50, 60, apapun disikatnya. Yang kolesterol tinggi dan lain sebagainya. Ketika dia merasa sakit baru, oh ternyata kesehatan itu sangat mahal. Kita bisa bandingkan, Pak, orang yang sakit meskipun dia punya kendaraan mewah, makanannya cukup lezat, tapi ketika dia sakit tidak bisa merasakan apapun. Apel yang kata orang enak dimakan pahit, daging yang katanya enak terasa hambar dan lain sebagainya. Itu karena kita sakit. Tapi kalau dalam keadaan sehat, apapun yang kita makan pasti enak. Oleh karena itu kita dalam di awal Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, kata Allah, kami akan tambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika engkau tidak bersyukur, siksaku sangat pedih. Orang ketika hamil, ketika menikah, tentu yang diharapkan punya anak. Ketika mendapatkan anak, kesyukuran. Bagaimana ketika mensyukuri nikmat anak? Ya kita ajari, didik dengan yang baik. Kenapa? Diajari, diazani, diajari baca Quran dan lain sebagainya. Itu adalah rasa syukur kita karena kita mampu menjaga amanat. Sebab di zaman modern begini, salah satu nikmat amanah yang paling berat adalah menjaga amanah anak. Sebab kalau kita berhasil sukses mengantarkan anak kita sampai menjadi orang yang soleh dan solehah, itulah yang berhasil kita menjaga aman. Tapi kalau sampai menjadi anak yang toleh, yang salah, berarti kita tidak bisa menjaga amanat tersebut. Sebab kalau orang diberikan amanat anak, kemudian kita tidak sanggup menjaganya, bukan anak yang disalahkan, tapi juga termasuk orang tuanya. Terakhir, dalam persoalan syukur ini ada sebuah makalah, at-tahaddus bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa man lam yashkir qalil
lam yashkur al-katsir. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Wal jama'atu rahmatun wal firqatu adabun. Menceritakan melahirkan syukur itu adalah suatu kenikmatan, tapi meninggalkannya adalah kufur. Barang yang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, berarti tidak mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Sedikit kita syukuri banyak. Barang siapa yang tidak syukur kepada manusia, berarti dia tidak syukur kepada Allah. Berjamaah berkumpul membawa rahmat, tidak pernah berkumpul menyendiri itu membawa adab. Mari kita pandai-pandai bersyukur supaya Allah menambah nikmat kepada kita. Jangan sampai kita berbuat kufur karena adab Allah sangat pedih. Demikianlah untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.